Tekanan merupakan salah satu konsep penting yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tekanan biasanya didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, yang artinya semakin besar gaya atau semakin kecil luas bidang, maka tekanannya semakin tinggi. Dalam fluida diam, tekanan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh faktor jenis massa cairan, yang kedua percepatan gravitasi, dan yang ketiga kedalaman kolom cairan di atasnya. Nah, rumusnya yaitu P sama dengan RHO/GH. Tekanan juga sering menekan tubuh kita setiap hari. Tekanan yang sering menekan tubuh kita ini disebut dengan tekanan atmosfer. Aplikasi tekanan fluida dalam dunia keperawatan. Yang pertama adalah tekanan hidrostatik pada cairan. Di sini kita dapat melihat contoh yaitu dalam cairan infus intravena, di mana semakin tinggi botol akan mempengaruhi kecepatan alirannya. Semakin rendah botol, maka akan membuat kecepatan pada infus melambat atau bahkan dapat berhenti. Pernahkah kalian mendengar tentang prinsip Pascal? Prinsip Pascal adalah salah satu prinsip yang menyatakan bahwa ketika sebuah zat, baik itu cairan ataupun gas, ketika diberikan tekanan, maka zat ini akan disebarkan ke seluruh ruangan dengan volume yang sama besar. Nah, prinsip Pascal ini biasanya diterapkan dalam tindakan keperawatan, di mana prinsip Pascal ini biasanya diterapkan dalam alat-alat medis yang digunakan dalam proses keperawatan. Jadi contoh penerapan prinsip Pascal pada alat medis yang saya ambil yaitu pada alat sphygmomanometer atau pada alat tensimeter. Nah, jadi ketika perawat memasang manset pada lengan pasien, lalu perawat memberikan tekanan pada alat pompa tersebut, dan ketika perawat memompa alat sphygmomanometer tersebut, maka yang akan terjadi adalah udara akan menyebar ke seluruh area manset. Nah, yang akan terjadi adalah aliran darah pada arteri pasien akan dihentikan untuk sementara waktu, dan disinilah stetoskop digunakan perawat untuk mendengar suara koroktor. Pertama itu tekanan darah. Aliran darah itu dapat terjadi karena perbedaan tekanan antara jantung dan pembuluh darah. Kedua, resistansi vaskular, yaitu diameter pembuluh darah. Ketiga, viskositas darah, yaitu kekentalan darah. Yang keempat itu panjang pembuluh darah, yaitu semakin panjang pembuluh darah, maka resistansinya juga semakin besar. Kelima, elastisitas pembuluh darah. Menyatakan bahwa kelarutan gas dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan gas di atas cairan tersebut. Artinya, semakin tinggi tekanan, maka akan semakin banyak gas yang larut dalam cairan tersebut. Contoh penerapannya yaitu pada pemulihan minuman bersoda. Dalam keperawatan, perawat menggunakan prinsip hukum Henry dalam pemberian terapi oksigen. Oksigen dapat larut dalam darah sesuai dengan tekanan gas yang diberikan. Ketika tekanannya lebih tinggi, maka gas akan lebih mudah untuk larut dan pasien akan lebih gampang untuk bernafas. Cairan adalah zat yang memiliki volume tetap, tetapi tidak memiliki bentuk yang tetap, sedangkan gas tidak memiliki volume maupun bentuk yang tetap. Perbedaan utama antara gas dan cairan berada pada susunan dan molekulnya. Jika molekul cairan memiliki sifat semakin dekatan, dapat bergerak dan dapat mengalir, tetapi gas memiliki sifat yang sangat berjauhan tetapi sangat bebas bergerak, sehingga gas dapat mudah dikompresi. Boyle menyatakan bahwa pada suhu konstan, tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya, jika volume diperkecil, maka tekanannya akan membesar. Sebaliknya juga, jika volume diperbesar, maka tekanannya akan mengecil. Persamaan ini dapat kita lihat dalam rumus P kali V sama dengan konstan. Hukum Boyle kalau dalam keperawatan bisa kita lihat dalam proses pernafasan, yaitu saat paru-paru membesar, volumenya meningkat sehingga tekanannya menurun, lalu udara masuk. Hukum gas Dalton menyatakan bahwa tekanan total dari suatu campuran gas yang sama dengan jumlah tekanan parsial masing-masing gas penyusunnya. Prinsip ini menjelaskan adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan pentingnya untuk pemantauan oksigenasi. Henry ini adalah kelarutan gas dalam cairan yang berbanding lurus dengan tekanan parsial gas di atas cairan tersebut. Bisa kita artikan, semakin tinggi tekanan gas, maka semakin banyak juga gas larut dalam cairan. Dalam kehidupan kita hukum Henry ini berguna untuk kita mengetahui bagaimana oksigen dan karbon dioksida larut dalam darah kita. Misalnya di alveolus, tekanan parsial oksigen banyak atau tekanan parsial oksigennya tinggi dalam darah vena, sehingga oksigen banyak larut dalam darah. Sehingga hukum Henry ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana pertukaran gas dalam tubuh atau gas-gas dalam tubuh kita seperti oksigen dan karbon dioksida yang larut dalam darah yang membawa
yang membawa ke paru-paru dan paru-paru membawa ke jaringan. Hukum 8 menjelaskan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh, di mana gas-gas ini akan berdifusi dari daerah dengan tekanan parsial tinggi ke daerah dengan tekanan parsial rendah. Oksigen memiliki tekanan parsial yang lebih tinggi di alveolus dibanding di darah kapiler, sehingga oksigen akan berdifusi dari alveolus ke darah kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida punya tekanan parsial yang lebih tinggi di darah kapiler dibanding di alveolus, sehingga karbon dioksida akan berdifusi dari darah kapiler ke alveolus. Terapi oksigen merupakan prosedur keperawatan dengan menyalurkan oksigen ke dalam tubuh melalui alat bantu untuk mencegah atau memperbaiki fungsi jaringan dan menjaga oksigenasi jaringan agar tetap adekuat. Contohnya nasal kanul, masker oksigen, terapi oksigen hiperbarik, dan tabung oksigen portable.